kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis krisis karakter cyberbullying dengan studi kasus yang dibawa, yaitu siswa SMPN di Blitar pada saat MPLS. Mari kita masuk pada pembahasan pertama. Pada ironi di gerbang sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang seharusnya menjadi momen yang penyambutan yang ramah dan aman bagi siswa baru justru ternodai oleh kekerasan brutal. Insiden pengeroyokan ini memicu kekhawatiran nasional mengenai efektivitas lingkungan pengawasan sekolah. Pada krisis karakter digital, di era digital, rekaman video kekerasan berdurasi 25 detik menyebar luas tanpa watermark, mencerminkan degradasi rasa empati kolektif pada generasi muda. Hal ini mengindikasikan adanya disfungsi sistem pembentukan karakter di mana instansi pendidikan gagal bertindak sebagai benteng pertahanan moral anak didik. Perundungan atau bullying di lingkungan sekolah bukanlah fenomena yang asing di Indonesia. Namun insiden ini terjadi di SMPN Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar, memiliki ironi yang sangat menyayat hati, yaitu kekerasan tersebut terjadi tepat pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebuah momen yang seharusnya menjadi gerbang pertama hangat bagi siswa baru dalam menyambut kehidupan sekolah mereka. Seorang siswa baru kelas 7 berinisial WV berumur 12 tahun menjadi korban pengeroyokan oleh belasan hingga puluhan siswa secara bergantian, baik melalui kekerasan verbal maupun fisik yang brutal. Rekaman video berdurasi 25 detik ini yang memperlihatkan kondisi korban yang tidak berdaya dan terpojok menyebar luas di media sosial. Kejadian tersebut pertama kali dilaporkan oleh orang tua korban, warga desa Pelumbangan, Kecamatan Doko, yang mengetahui kondisi anaknya mengalami luka fisik dan trauma psikis sepulang sekolah. Korban diancam jangan bicara usai kejadian. Korban sempat kembali ke kelasnya dalam kondisi trauma. Tak lama kemudian, korban diancam oleh salah satu terduga pelaku agar tidak melaporkan aksi perundungan itu kepada guru maupun orang tuanya. Akibat ketakutan itu, korban sempat merahasiakan kejadian itu hingga akhirnya menceritakan semuanya sepulang sekolah. Setelah itu, orang tua korban melaporkan kejadian yang dialami anaknya ke Polres Blitar. Polisi lalu melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari pelapor, korban, serta 2 saksi guru sekolah. Melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan hasil luka di siku kanan, nyeri di kepala belakang, dan nyeri di dadanya. Mengingat pelaku dan korban masih berstatus anak di bawah umur, gelar perkara juga direncanakan dalam waktu dekat untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Pihak sekolah juga telah berupaya melakukan mediasi antara kedua belah pihak bersama wali siswa, perangkat desa, dan lainnya. Polisi telah berhasil tempuh jalur diversi dalam kasus bullying siswa SMPN di Blitar. Arif tidak menjawab saat ditanya apakah permintaan WV ini untuk pindah ke sekolah, bahwa pihak keluarga WV juga meminta agar WV terus mendapatkan pendampingan dalam menjalani trauma healingnya untuk pemulihan kondisi psikisnya. Faktanya bahwa perundungan ini berlangsung dalam kegiatan resmi sekolah menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan sekolahnya. Artinya persoalan ini bukan semata perilaku penyimpanan siswa,
tapi juga kegagalan sistem dan mencegah dan merespon kekerasan sejak dini. Jika ditarik lebih luasnya, kasus Blitar bukan peristiwa tunggal. Data dan laporan dari berbagai lembaga memperhati pendidikan menunjukkan bahwa perundungan di sekolah masih sangat luas di Indonesia. Setiap tahun ratusan hingga ribuan kasus perundungan dilaporkan dengan jenjang SMP sebagai salah satu tingkat paling rentan, namun banyak kasus lain yang tidak pernah sampai ke permukaan karena korban memilih diam, takut, atau tidak mendapat ruang aman untuk melapor. Dampak dari perundungan tidak bisa dipandang ringan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban bullying berisiko mengalami trauma psikologis, kecemasan, penurunan prestasi pelajar, bahkan gangguan kesehatan mental jangka panjang. Pada usia anak dan remaja, luka psikologi semacam ini bisa mempengaruhi kepercayaan diri dan masa depan mereka. Oleh karena itu, anggapan bahwa perundungan adalah kenakalan biasa sudah tidak relevan dan justru berbahaya. Perundungan atau bullying di lingkungan sekolah bukanlah fenomena yang asing di Indonesia. Namun insiden ini terjadi di SMPN Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar, memiliki ironi yang sangat menyayat hati, yaitu kekerasan tersebut terjadi tepat pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebuah momen yang seharusnya menjadi gerbang pertama hangat bagi siswa baru dalam menyambut kehidupan sekolah mereka. Seorang siswa baru kelas 7 berinisial WV berumur 12 tahun menjadi korban pengeroyokan oleh belasan hingga puluhan siswa secara bergantian, baik melalui kekerasan verbal maupun fisik yang brutal. Rekaman video berdurasi 25 detik ini yang memperlihatkan kondisi korban yang tidak berdaya dan terpojok menyebar luas di media sosial. Kejadian ini tidak dapat dipisahkan dari persoalan yang lebih fundamental, yaitu krisis pendidikan karakter di tengah panas era digital yang deras dengan konten tanpa filter moral. Generasi muda rentan kehilangan kompas etisnya. Sekolah yang seharusnya menjadi benteng pembentukan karakter justru gagal mencegah lainnya kekerasan. Dampak yang ditanggung WiFi ini sangat berat, melampaui luka-luka fisik yang tampak secara kasat mata, secara psikologis. Trauma yang dialaminya begitu mendalam, hingga ia memohon kepada orang tuanya untuk pindah sekolah. Sebuah permintaan yang mengungkapkan betapa hancurnya rasa aman dan kepercayaan dirinya terhadap lingkungan sekolah. Bahkan setelah proses perdamaian dengan para pelaku yang mereka lakukan. Pada kesimpulannya, yaitu pada kasus perundungan ini adalah cerminan dari krisis pendidikan karakter yang lebih dalam. Peristiwa yang terjadi tepat pada momen MPLS menjadi bukti bahwa nilai-nilai anti kekerasan, empati, dan penghargaan terhadap martabat manusia belum berhasil tertanam secara mendalam dalam budaya sekolah tersebut. Saran saya sebagai mahasiswa, bagi saya perkuliahan pendidikan karakter ini hendaknya dihayati sebagai proses pembentukan diri, bukan sekedar kewajiban akademik yang menghasilkan nilai. Kasus seperti yang terjadi di Blitar seharusnya mendorong setiap siswa, calon guru untuk
sungguh-sungguh mengembangkan kepekaan moral itu dan kemampuan membaca dinamika sosial dalam lingkungan kelas. Sebelum mengajarkan karakter kepada siswa, kita sendiri harus lebih dulu menghidupinya. Terima kasih semua. Itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.